Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, puasa merupakan suatu tindakan di mana ketika kita mentiadakan secara disengaja kegiatan makan dan juga kegiatan minum. Dan biasanya berikatan atau bertalian dengan kegiatan agama. Jadi sebenarnya setiap agama ini menjalankan puasa, namun dengan tata caranya, dengan mekanismenya, dan tentunya dengan budaya dan juga dengan sejarahnya masing-masing. Hari ini kita bakal ngebahas tentang apa sih yang terjadi pada tubuh kita ketika kita sedang dalam puasa. Untuk menjalankan fungsi tubuh sebagaimana mestinya agar kita bisa berkegiatan seperti biasanya setiap hari, tubuh membutuhkan energi. Nah, sumber energi didapatkan dari makanan. Di dalam makanan ada 3 komponen utama yang dibutuhin banget sama manusia, yaitu protein, karbohidrat, dan juga lemak. Nah, ketiga komponen ini ketika masuk ke dalam tubuh kita, nantinya bakal dirubah menjadi bentuk-bentuk yang lain. Misalnya, ketika kita makan makanan dengan sumber protein, misalnya kita makan ayam ataupun telur, ketika masuk ke dalam tubuh kita, dia bakal diubah menjadi asam amino bebas dan disimpan dengan jumlah yang sangat sedikit. Kenapa protein disimpan dengan jumlah yang sangat sedikit? Karena fungsi utama dari protein adalah untuk pembentukan dari sel. Ketika kita makan makanan sumber karbohidrat, misalnya makan nasi, kentang, ataupun roti, ketika masuk ke dalam tubuh kita diubah menjadi glukosa. Nah, glukosa ini merupakan sumber energi utama kita dan disimpan dalam bentuk glikogen. Simpanannya ini bisa nge-backup cadangan kita 10-12 jam. Nah, ketika kita makan makanan dari sumber lemak, misalnya kita makan makanan yang mengandung minyak ataupun mentega, dalam tubuh kita akan diubah menjadi asam lemak bebas dan disimpan paling banyak karena memang fungsi dari lemak kita ini adalah sebagai cadangan energi utama kita. Jadi cadangan utama kita ini adalah si lemak. Nah, karena 3 komponen utama kita buat menghasilkan energi adalah dari makanan, ketika kita nggak dapat makanan seperti yang kita lakukan pada saat puasa, cadanganlah baru dirombak. Rentetan dari yang terjadi pada tubuh kita ketika kita sedang berpuasa adalah seperti ini. Jadi karena tadi glukosa adalah sumber energi utama kita nih, ketika kadar di glukosa dalam tubuh kita nih rendah, kita akan cenderung lebih merasa lapar dan merasa lemas. Menurut penelitian, kadar glukosa dalam darah kita bakal menurun setelah 4-6 jam setelah terakhir kita makan. Misalnya kita sahur jam setengah 4 pagi. Kita akan cenderung merasa lapar di antara jam 8 sampai jam 10 pagi. Tapi setelah jam 8 sampai jam 10 pagi ini, kita nggak akan merasa lapar atau nggak akan merasa lemas karena cadangan kita akan digunakan. Rentetan dari cadangan yang bakal digunakan adalah, jadi untuk 10-12 jam pertama, cadangan dari karbohidrat lah atau glikogen yang bakal dipecah menjadi energi. Kemudian baru setelah itu cadangan lemak lah yang bakal dilepas menjadi energi. Baru terakhir adalah cadangan protein yang bakal dilepas menjadi energi. Nah, karena lemak bisa backup cadangan kita 1-2 bulan, ini alasannya ketika kita puasa intermittent selama 1 bulan, kita bakal bisa mengurangi berat badan kita 1-1,5 kg. Terus gimana sih cara perombakannya? Jadi ada mekanisme dalam tubuh kita yang disebut sebagai lipolisis yang memecah lemak menjadi energi kita. Ada juga glikogenesis yang mana memecah glikogen atau cadangan dari glukosa kita menjadi energi. Kemudian ada juga gluconeogenesis di mana gluconeogenesis ini adalah memecah dari non-karbohidrat menjadi energi kita. Non-karbohidrat yang masuk di sini misalnya protein. Ini alasannya kenapa ketika kita berpuasa terus kita berkegiatan akan cenderung lebih tidak merasa lapar daripada kita diem aja. Walaupun terlepas dari kita melupakan rasa laparnya, tapi sebenarnya ketika kita sedang beraktivitas, cadangan energi kita akan dirombak sehingga kita tidak akan merasa lapar ataupun merasa lemas. Terus gimana kalau misalnya air? Nah, dengan air, jadi kalau misalnya air ini diatur oleh 2 hormon, yaitu ADH, antidiuretik hormon, dan juga aldosteron. Nah, kedua hormon ini memiliki fungsi dia bakal narik air yang seharusnya dikeluarkan bersama dengan pipis kita, tapi nggak jadi dikeluarkan, jadi buat asupan dari tubuh kita sendiri. Nah, ini alasannya ketika kita puasa, pipis kita akan cenderung lebih pekat atau lebih kuning karena air yang seharusnya dikeluarkan bersama pipis nggak ada, ditarik sama tubuh kita biar tubuh kita tidak mengalami dehidrasi. Pertanyaannya adalah, jadi kalau misalnya kita punya banyak banget cadangan di dalam tubuh kita bisa puasa atau kita bisa tanpa makan dan tanpa minum berapa lama? Jadi sebenarnya ini tergantung sama faktor genetik atau faktor keturunan. Juga tergantung sama faktor berat badan dan faktor-faktor lainnya yang sebenarnya setiap orang punya beda-beda. Nah, tapi terlepas dari itu, menurut penelitian, manusia dapat bertahan tanpa makan selama 3 minggu, namun tidak dapat bertahan tanpa minum selama 1 minggu. Jadi, paling lama kita nggak makan adalah 3 minggu dan paling lama kita nggak minum adalah 1 minggu. Mari kita ambil contoh Mahatma Gandhi, atau yang kita kenal sebagai tokoh anti kekerasan dari India. Pada tanggal 6 Oktober 1942, beliau pada saat itu umurnya 75 tahun dan memutuskan untuk mengikuti puasa selama 21 hari. Ini merupakan suatu seruan pada umat muslim dan juga umat Hindu agar tidak bertikai pada kala itu. Nah, puasa yang dimaksud di sini nih bener-bener gak makan sama sekali. Jadi dalam kurun waktu 21 hari, beliau cuma minum air putih doang dan cuma makan sedikit garam. Nah, beliau merupakan bukti nyata bahwa manusia dapat bertahan tanpa makan selama 3 minggu. Terlepas dari itu, sebenarnya puasa memiliki banyak sekali manfaat.
Seperti misalnya kayak yang tadi gue bilang, dalam 1 bulan kita puasa intermittent, kita dapat mengurangi berat badan kita 1 sampai 1,5 kilogram. Berarti kita dapat menjaga keseimbangan dari berat badan kita. Kemudian juga dapat mengontrol gula darah kita. Kemudian juga kita dapat menghindari penyakit-penyakit seperti diabetes mellitus atau kencing manis dan hiperkolesterolemia, di mana ini terjadi ketika kita makan kolesterol terlalu banyak. Juga mengistirahatkan fungsi organ seperti misalnya hati dan juga ginjal yang memiliki fungsi untuk menghilangkan racun dari tubuh kita. Dan sebenarnya puasa juga menyimpan banyak banget manfaat dari puasa yang gak bisa gue sebutin satu persatu. Nah, gue juga mau ngasih sedikit tips nih buat ketika kita berbuka puasa. Jadi ketika kita berbuka puasa, jangan langsung makan manis yang terlalu berlebihan. Berbuka dengan makanan manis tentu perlu, tapi jangan berlebihan. Karena makan manis ini kan mengandung glukosa. Nah, glukosa ini memiliki teman yang fungsinya buat menahan dari si glukosanya, yang disebut sebagai insulin. Nah, ketika glukosanya meningkat, insulin bekerja buat ngurangin dari glukosanya. Kenapa demikian dan kenapa harus diturunin? Karena ketika glukosa dalam darah kita meningkat, banyak banget penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan. Kemudian juga jangan lupa untuk patuhi peraturan buat minum 2-4-2, yaitu 2 gelas pada saat kita sahur, 4 gelas pada saat kita buka, dan 2 gelasnya lagi pada saat kita mau tidur. Dengan setiap gelas isinya 200-250 ml. Tapi kalau kalian males buat ngitungin 200-250 ml dan capek juga ya kan buat ngitungin setiap minum 200-250 ml, kalian bisa ngambil gelas aqua yang 600 ml dengan aturan 1-3-1. Dimana 1 ketika saat sahur, 3 ketika saat buka, dan satunya lagi ketika saat mau tidur. Topik ini juga sebenarnya gue sempat bahas di podcast Semua Dokter. Jadi kalau kalian malas ngulang video ini, kalian bisa dengerin via audio, dan di podcast Semua Dokter juga lebih lengkap. Kalian juga bisa lihat di Instagramnya, yaitu mattthis.id. Nah, di mattthis.id ini banyak banget nih infografik-infografik yang digunakan untuk edukasi kesehatan. Sekian pembahasan gue sama apa sih yang terjadi pada tubuh kita ketika kita sedang dalam puasa. Semoga membantu, dan bila merasa membantu bisa share dan bisa subscribe. Gue Galuh Nadia Karnetita, sampai jumpa di episode selanjutnya.